Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Nela Rizky dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 202107200016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab teori pembelajaran holistik dan pendidikan holistik. Yang pertama, yaitu holistik berasal dari kata holon yang merupakan keseluruhan yang juga merupakan bagian. Artinya, setiap bagian kecil dari keseluruhan mengandung keseluruhan di dalamnya. Misalnya, dalam materi terkecil ditemukan bahan penyusun alam semesta dengan cara yang sama seperti setiap sel individu dalam tubuh kita membawa DNA seluruh manusia. Kita tidak bisa lebih memahami alam semesta dengan hanya memeriksa sedikit materi fisik daripada memahami manusia dengan hanya mempelajari sedikit materi fisiknya. Manusia dan alam semesta lebih dari sekedar jumlah bagian fisik mereka. Holisme adalah tesis yang menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari keseluruhan yang terintegrasi yang tidak dapat direduksi menjadi jumlah bagian-bagiannya. Kita tidak pernah bisa mengetahui keseluruhan realitas dengan mengisolasi variabel untuk memeriksa bagian-bagian kecil. Ilmu pengetahuan tidak dapat memahami dan menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja dengan memisahkannya seperti cara seseorang membongkar jam mekanis. Setiap entitas atau manusia, alam semesta, domba, sekolah, ruang kelas, kurikulum, konsep, materi pelajaran, paling baik dipahami dengan memeriksa prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam sistem. Yang selanjutnya, yaitu prinsip keterkaitan diwujudkan dalam kerangka pendidikan holistik dalam desain kurikulum dan pengalaman pendidikan lainnya. Ini digunakan sebagai media untuk mengembangkan 3 jenis koneksi, yaitu yang pertama, koneksi intrapersonal, yang kedua, koneksi antar pribadi, dan yang terakhir, koneksi transpersonal. Ini dijelaskan yaitu koneksi intrapersonal, yaitu kurikulum dan pengalaman pendidikan lainnya digunakan untuk terhubung dengan dan memahami diri sentral. Diri sentral di sini dijelaskan bagian dari Anda di luar ego yang mungkin disebut jiwa oleh beberapa orang. Koneksi intrapersonal dapat membantu siswa untuk memahami diri mereka sendiri, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengenal dunia menggunakan intuisi dan emosi dalam hubungannya dengan pengetahuan dan logika. Yang kedua yaitu koneksi antar pribadi. Dijelaskan kurikulum dan pengalaman pendidikan lainnya digunakan untuk berhubungan dan memahami orang lain. Koneksi interpersonal dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal lainnya dengan tujuan memahami dan belajar untuk hidup dalam hubungan atau harmoni dengan orang lain. Yang terakhir, koneksi transpersonal. Kurikulum dan pengalaman pendidikan lainnya digunakan untuk memahami dunia dalam hal sistem yang saling terkait dan pengalaman yang saling berhubungan. Ini mungkin mengambil bentuk pendidikan global di mana siswa melihat bagaimana kehidupan sehari-hari mereka mempengaruhi atau terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Ini mungkin juga mengambil bentuk pendidikan ekologi di mana siswa menggambarkan dampaknya dan hubungannya dengan lingkungan. Hubungan transpersonal mengajak siswa untuk sepenuhnya berhubungan dengan diri mereka sendiri, orang lain, dan komunitas lokal dan dunia, serta melihat keterkaitan semua hal. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran transformasi dan kesadaran. Dari perspektif holistik, pembelajaran sejati dikatakan telah terjadi ketika pengalaman pendidikan menimbulkan transformasi kesadaran yang mengarah pada pemahaman yang lebih besar dan kepedulian terhadap diri sendiri, orang lain, dan komunitas, dunia, dan lokal.
Belajar dengan demikian dapat diekspresikan dengan dalam istilah transformasi pribadi yang berkaitan dengan perluasan kesadaran. Ini adalah jenis pembelajaran yang dapat dijelaskan tetapi tidak dapat selalu diukur. Yang selanjutnya yaitu, secara singkat disebutkan, pendidikan holistik adalah filsafat atau pandangan pendidikan yang terdiri dari 3 ciri utama, yaitu pertama, berusaha untuk mengatasi seluruh orang, yaitu pikiran, tubuh, emosi atau jiwa, dan roh. Ini dijelaskan yaitu semangat dan spiritualitas didefinisikan dalam konteks non-religius atau non-sektarian di sini. Yang kedua, hal ini didasarkan pada prinsip keterkaitan. Ini berusaha adalah untuk membantu siswa melihat keseluruhan, bukan bagian-bagian yang terfragmentasi. Dalam pengertian ini, ia berusaha mengaburkan batas antara realitas sekolah dan realitas luar. Ini juga mencoba mengaburkan batas antara bidang studi menggunakan unit terpadu yang mungkin mencakup konsep dan keterampilan IPS serta ditemukan dalam sains, membaca, seni bahasa, matematika, dan seni. Yang ketiga, terakhir yaitu mengenali dan menghargai berbagai cara berpikir, melihat, dan berhubungan dengan dunia. Dengan demikian, pendidikan holistik berusaha menemukan keseimbangan antara intuisi dan logika, berpikir kreatif dan kritis, seni dan ilmu pengetahuan, pengukuran, penilaian, dokumentasi, dan deskripsi, dan individu dan komunitas yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu karakteristik penting Ron Miller dari pendidikan holistik. Yang pertama, yaitu pendidikan holistik memelihara perkembangan manusia seutuhnya. Ini bukan hanya berkaitan dengan mengembangkan kecerdasan manusia atau mendapatkan skor yang lebih tinggi pada tes gelembung. Seperti teori pembelajaran humanistik, pendidikan holistik berusaha membantu siswa tumbuh dan berkembang dalam semua dimensi, yaitu emosional, psikologis, kreatif, sosial, imajinatif, fisik, intuitif, dan spiritual, serta intelektual. Yang kedua yaitu pendidikan holistik melibatkan hubungan. Hubungan ini terjadi antara peserta didik, guru, dan orang dewasa lainnya di masyarakat. Menghubungkan berarti membuat hubungan, dalam hal ini hubungan antar pribadi. Alih-alih menggunakan kekuatan untuk mengontrol, mereka menggunakan hubungan untuk bekerja sama dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, pendidikan holistik berkaitan dengan pengalaman hidup. Alih-alih didefinisikan secara sempit, kurikulum difokuskan pada penguasaan keterampilan dasar untuk mencapai skor agregat yang lebih tinggi pada tes standar. Pendidikan holistik berkaitan dengan terlibat dalam dunia nyata. Ini mempelajari dunia akademis abstrak yang didefinisikan oleh orang lain. Pendidik holistik berusaha melibatkan siswa dalam dunia kehidupan nyata mereka sejauh mungkin. Rasa ingin tahu siswa sendiri dan pencarian makna pribadi yang menjadi kurikulum baru. Dan yang terakhir yaitu pendidikan holistik memungkinkan peserta didik untuk secara kritis memeriksa dan mendefinisikan nilai-nilai mereka dalam konteks pribadi, budaya, dan politik. Kurikulum yang hanya mereplikasi dan mempromosikan perspektif budaya atau sejarah yang mapan, pendidik holistik berusaha menciptakan pengalaman belajar di mana siswa dapat memeriksa cara melihat yang mapan. Tujuan dari ujian ini adalah untuk tidak menolak atau memproyeksikan tradisi budaya, institusi, dan nilai-nilai pada siswa, melainkan untuk memungkinkan siswa mengidentifikasi dan menginternalisasi pandangan dan nilai-nilai mereka sendiri. Yang terakhir mungkin ini 3 pandangan mengajar.
yaitu yang pertama, mengajar sebagai transmisi. Pandangan ini memandang mengajar sebagai tindakan mentransmisikan pengetahuan dari titik A, yaitu kepala guru, ke titik B, yaitu kepala siswa. Ini adalah pendekatan yang berpusat pada guru di mana guru adalah pemberi pengetahuan, arbiter kebenaran, dan evaluator akhir pembelajaran. Tugas seorang guru dari perspektif ini adalah untuk membekali siswa dengan kumpulan pengetahuan yang ditunjuk dalam urutan yang telah ditentukan. Prestasi akademik dipandang sebagai kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan, mereplikasi, atau mentransmisikan kembali kumpulan pengetahuan yang ditentukan ini kembali ke guru atau ke beberapa lembaga atau entitas pengukur lainnya. Dari perspektif ini, tes standar dianggap sebagai ukuran yang tepat dari pembelajaran siswa. Meskipun ada beberapa contoh ketika pendekatan ini berguna, teks ini tidak mendukungnya sebagai filosofi pengajaran umum. Yang kedua, mengajar sebagai transaksi. Pandangan ini memandang pengajaran sebagai menciptakan situasi di mana siswa dapat berinteraksi dengan materi yang akan dipelajari untuk membangun pengetahuan. Konstruktivisme adalah filosofi pendidikan yang konsisten dengan pandangan ini. Di sini pengetahuan tidak diterima secara pasif, melainkan secara aktif dibangun atau dibangun oleh siswa ketika mereka menghubungkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu mereka dengan informasi baru. Dan sama seperti pengetahuan dan pengalaman masa lalu, setiap siswa berbeda. Demikian pula interpretasi, pemahaman, dan makna dari informasi baru yang pada akhirnya dibangun oleh masing-masing siswa. Strategi pembelajaran konstruktivis yang umum adalah membantu siswa menghasilkan apa yang mereka ketahui tentang suatu topik sebelum pelajaran. Ini membantu siswa untuk memperkuat hubungan antara yang dikenal dan yang baru. Membangkitkan pengetahuan sebelumnya dapat dilakukan melalui penggunaan organisator tingkat lanjut, set antisipatif, atau pra-pertanyaan. Agar konsisten dengan pendekatan ini, teks ini menghasilkan pengetahuan sebelumnya melalui berpikir ke depan bagian di awal setiap bab. Dan yang terakhir yaitu mengajar sebagai transformasi. Pandangan ini memandang mengajar sebagai menciptakan kondisi yang memiliki potensi untuk mengubah pelajar di berbagai tingkatan, yaitu kognitif, emosional, sosial, intuitif, kreatif, spiritual, dan lainnya. Pengajaran transformasional mengajak siswa dan guru untuk menemukan potensi penuh mereka sebagai pembelajar, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai manusia. Transformasi tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang lebih memelihara, yang lebih mampu memahami keterkaitan semua kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Pendidikan holistik adalah filosofi pendidikan yang konsisten dengan pandangan transformatif. Pembelajaran dikatakan setelah terjadi ketika pengalaman-pengalaman ini menimbulkan transformasi kesadaran yang mengarah pada pemahaman yang lebih besar dan kepedulian terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Pencapaian akademik dari perspektif ini dipandang sebagai menemukan dan mengembangkan bakat dan kemampuan unik semaksimal mungkin. Prestasi akademik juga melibatkan kesadaran akan berbagai dimensi diri dan memperluas kesadaran seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.